hopefully ini market all time high. Semoga teman-teman di sini semua portonya juga all time high ya. Amin, amin. Amin. Kayaknya kalau hari ini sih banyak yang senyum ya, ya kan? Iya. Nah, Ya, marketnya baik, tergantung marketnya baik. Hah? naik. Tapi ada juga yang tidak berkorelasi sama nih, berbanding sama lurus sama indeks. Ya, ya. Kalau pegang saham yang malah boncos hari ini. Gimana, Re? Oke. Ada yang menarik nggak, Re? Oke, sedikit update dari makro juga ya mungkin. Nah, Hmm. hari ini kan hari ini ada data neraca perdagangan juga nih. Itu tadi tadi pagi keluarnya jam 11 itu juga merupakan data ekonomi yang baik ya. Kita surplusnya itu sebesar 5,7 miliar US dollar. Itu lebih tinggi daripada bulan lalu di 4,2 miliar US dollar. Jadi itu menunjukkan kalau ekspor kita ini masih kuat loh. Kita itu masih dibantu dengan besarnya ekspor komoditas kita nih. Oke, coba kita cek rupiah kita gimana sih Nah, berdasarkan hari dengan data neraca perdagangan ini rupiah kita juga menguat nih. oke. Mm-mm. Oh, oke. Rupiah kita sih sebenarnya masih ranging aja ya. Masih Iya. ranging around 14 ya, 14.900 lebih sampai bawahnya 14.800-an ya. Ini full Mm-mm. ranging nih. Ya, full Iya, ranging. Oke. sebenarnya Tapi anyway, masih ada satu sih gelap sebenarnya Bu. Re, ada satu Re. ya. Kita berdua harus ngucapin congratulation loh ke Pak Fahrul. Lu lihat kan hasil ininya? Iya. Wah, itu Hah? benar. Yang Mm-mm. Nah, teman-teman kalau biasa kan ada konsensus sebelum data ekonomi keluar itu ada konsensus para ekonom. Nah, itu salah satunya chief ekonom kita itu juga berpartisipasi kan. Dan ya, proyek, eh, proyeksinya itu yang paling mendekati angka aktualnya untuk neraca perdagangan. ya, benar-benar itu apa cuma setipis kertas bedanya itu kalau ada Pak Fahrul malam ini good job. Iya, boleh nih next time ajak Bangga lagi. banget loh. Iya. Iya. Jadi Oke. dari makronya Indonesia ini sebenarnya masih sangat solid ya, walaupun di Amerika kemarin inflasinya turunnya nggak sesuai ekspektasi. Expectednya itu dengan harga minyak yang bulan lalu itu kan turun dalam ya 12%. Nah, tapi inflasi ini nggak turun sedalam itu juga. Nah, maka Iya. itu sekarang ya market udah mempricing in kalau kenaikan suku bunga di AS itu uh, di 75 basis point dan juga dan bahkan ada yang mem, udah mulai memperkirakan oh ini ada kemungkinan untuk 1% full nih 100 basis point gitu. Oke. Ini Re, bahkan baru malam ini tuh tadi ya jam setengah 8 malam itu Amerika ngeluarin data retail sales juga. Ya, I think ini juga sih kalau kayak kita nyambungin kemarin kan memang kita miss kan. Kita tuh miss Halo kok, gua pribadi. Ya ya, ya kok. halo Kok halo. untung keputus. Iya kok. Keputus ya? Ya, Iya kan tadi kayak keputus. kalau kalau kita nyambungin ya kalau kita Mm-mm. nyambungin kemarin kita kan miss tuh dari data CPI-nya Amerika ya kan. Kita pikir bakal turun bener. Taunya kan wah di atas konsensus ya nggak? Di atas konsensus. Iya. Nah, kalau kita nyambungin sama data apa data hari ini, malam ini tuh baru keluar ya. Tadi jam 19.30. Oke, itu ada retail sales Amerika ya. Dari US Mm-mm. itu data sebelumnya minus 0,4, konsensus Iya. 0,2, aktualnya 0,3 ya. Mm-mm. Gitu. Nah, ini Nah kalau ini kayak sebenarnya ngebaca sekilas sih mm-mm. karena ini. Jadi karena harga minyaknya turun, ya berarti dia ada inilah. Jadi ada duit lebih lagi lah gitu kemarin. Seperti itu. Ya. Iya, jadi Ini ada masih putus-putus nggak? daya daya masyarakat juga udah mulai membaik ya karena emang sejak bulan Juni ya, sejak bulan Juni udah harga BBM di US itu udah turun terus nih. Ya. Nah, itu mungkin inflasi
AS turun, cuman emang dari harga pangannya itu yang masih naik harganya. Right. Oke, kita mungkin bahas hari ini apa nih yang seru di market. Kalau keuntung Yang hari ini ada perhatikan nggak sektor yang dulu itu udah jadi anak tiri lah, hari ini semuanya naik panggung nih. sektor properti, Iya. bener nggak? Nah, iya betul. Betul Nah, ya. dari empat Ya. dilihat-lihat dari semuanya ini breakout loh ya. Nah, kira-kira kita bahas dari sentimennya dulu ya, kok ya. Wah, ada apa Apa nih sih sentimennya? properti gitu ya pada baru nih. Apa, Rek? Sentimennya apa, Rek? Nah, dari properti ini karena emang sebelumnya itu properti ini pertama bobot di indeks itu kan kecil kan ya. Jadi emang waktu itu kita ada overhang kan dari kenaikan suku bunga BI kapan mau naikin ya, semua kan masih digantung gitu. Nah, sekarang udah udah di pricing ini overhangnya. Oh, kita udah tahu nih BI mau naikin 25 basis point, 25 basis point lagi gitu. Nah, dan juga puncak kenaikan suku bunga di Amerika ini udah mulai terlihat nih. Udah mulai terlihat, oke, minggu depan 75 basis point, nanti 75 basis point lagi udah mulai terlihat, oh oke, jadi ini udah tinggal tunggu turunnya doang nih, nanti udah mulai kurangin suku bunga. Karena kita tahu properti itu korelasinya dekat dengan suku bunga kan, karena ada suku bunga Ya. KPR. Nah, iya itu jadi udah mulai terlihat lah puncaknya di mana gitu. Dan No. juga ada rotasi sektor ke sektor yang properti ini kan udah lama nggak dilirik ya. Jadi udah laggard nih. Jadi ada terjadinya sektor rotation. Jadi kalau emang sektor properti itu ciri khasnya kalau satu jalan semua bareng jalan ya. Benar, benar, Walaupun benar. kemarin yang kecil-kecil doang kayak APLN itu juga di drive sama news ya. Iya, iya. Oke. Hmm. Apa bisa jadi juga ini, Rek? Hah? Karena IKN udah lagi, kan udah mulai diributin lagi kan. Mm-mm. Nah, orang-orang ngebetting, wah yang mana nih gitu kan. Bener nggak? Kan pasti dong perusahaan-perusahaan properti juga udah pastilah mereka punyalah deket-deket IKN, bener kan? Ya, Mm-mm. siapa tahu juga gitu kan. Ya memang ya itulah market gitu loh nggak. Walaupun belum ada yang fix gitu kan. Padahal IKN tuh cuma baru 5 triliun digelontorin ya nggak. Ya cuma ya pasar saham itu memang selalu leading dulu, bener kan? Ya, Iya, betul. selalu leading dulu. Oke. Ada lagi apa, Re? Medco, Sektor gimana Medco, Re? Nah, Medco ini menarik. Nanti kita balik lagi ke sektor properti ya, kok kita bahas. Oh, ya udah, kita terusin Kita dulu bahas properti. itu deh. Suruh Rere dulu cerita dulu. Suruh Rere cerita. Gak nih, kita sharing-sharing aja. Kalau dari keuntung favoritnya yang mana nih dari eh, pengembang properti? Hmm, gini, kalau dari sisi lahan udah pastilah BSDE, ya udah pasti. Cuma kalau dari segi kita ngomong trading gitu kan, ya BSDE I think karena value-nya besar ya agak-agak berat ya. Kalau gue sih favorit gue buat trading ya, buat trading itu CTRA sama Sumarekon, Re. Seperti Hmm, itu. Di Oke, luar ini ya, di luar apa? Di luar APLN ya, di luar APLN sama MDLN ya, iya, itu. oke. CT sama Semarekon ya. Jadi emang buat trading itu lebih fluktuatif, harganya lebih dapat ya kok. Kalau BSDE dia Ya, cenderung lebih stabil ya. iya. Oke. Ini gara-gara gue minum ini jadi orang pada ngeliat Cleo ya. Enggak. Pas kebenaran aja. Bukan. Ini Pak Cleo tolong bayar endorsement ke saya. Oh, ini udah Oh, yang nanya yuk. saham. Oke, ada nggak sih yang oke masih masih ramai nih di saham-saham komoditas kok. Ada yang nanya saham bumi, saham coal. Ya. Anyway, kalau hari ini sih sebenarnya yang menyangkut ke EV-EVan ya kan kita tahu juga kemarin itu kan ada impres ya kan dari instruksi presiden Mm-mm. yang ngomongin bahwa kantor pemerintah pusat dan daerah itu kan ya di apa diarahin buat pakai EV itu kan kita tahu ya ada NFCX bener kan yang kerjasama sama si cepat kemudian Indika bener kan
Terus apalagi Toba ya, kalau kita Toba tahu lah, Toba itu kan kerjasamanya langsung sama Goto ya kan. Terus ada Iya, yang merek Gesit, ya Gesit dari siapa? Wika ya, Wika. dari Wika ya. Nah Hmm. itu gitu. Udah gitu Ada ada yang dari Surabaya, yang dari Surabaya. Nah, yang kalau gerakannya nggak pilihannya gak cuma dua, gak arah kalau nggak ARB ARA, gitu ya. list ya. Wis. Ya, pilihannya cuma dua gitu. Kalau nggak ARA ARB udah gitu. Ya, Jadi oke. emang sekarangnya itu masih lagi ke electric vehicle ya, karena emang dari sejak kenaikan BBM itu kita lihat sektor transportasi yang lain yang costnya itu berat di BBM itu malah koreksi ini, dan yang berbau dengan EV ini lagi naik-naiknya ya kok ya. Iya, Nah, benar-benar. apa nih yang menarik? Yang nanya Toba gimana nih? Wah, ABMM terus ini. ABMM Bumi. Wah, ABMM terus ya, all time high terus ya. Sama Mm-mm. Arko ya kalau nggak salah ya. Mm-mm. Oke. Ada lagi nih. Yang menarik ada lagi nggak, yo? Yo, nanti Apa sebelum kita kita membahas satu saham-saham ya? teknikal, kita bahas dulu ya. Ada apa nih yang menarik? Tadi kau untung nanya Medco ya. Nah, Medco ada apa sih? Nah, Medco ini hari ini menarik banget. Ini tadi fresh from the oven banget ya. Reportnya baru Hmm. keluar hari ini. Diterima ideas di aplikasi aja juga baru akan muncul besok nih. Tapi kita bahas dulu ya kok. Khusus yang untuk nonton live malam ini. Nah, Medco Oke. ini kenapa menarik? Oke, kita mulai dari target target price-nya dulu ya. Nah, Medco ini kan udah kemarin sejak resultnya keluar, ternyata resultnya spektakuler dibantu sama harga minyak yang naik. Nah, jadi Medco ini target price-nya oleh tim research itu ada 1.700 dan hari ini harganya ada di tadi penutupan ada di 1.000 ya kok ya. 1.000, tutupan 1.000. Ah Tadi ya, sempat berapa sih? Tadi sempat ke 1.040-an ya. 1.040, terus koreksi tutupan di 1.000. iya. Ya, jadi emang ada beberapa katalis. Nah, Medco ini kan dia selain bergerak di migas, minyak dan gas, dia juga ada pertambangan tembaga sama emas dan juga ada pembangkit listrik. Tapi emang dominannya itu di migasnya. Itu. Nah, ini Oke. ada drivernya nih. Yang pertama, harga minyak itu sekarang yang tinggi itu masih akan sustain nih. Kenapa nih masih akan sustain? Karena emang pertama kurangnya investasi dari perusahaan minyak itu di untuk upstreamnya minyak itu masih sangat kurang ya, karena untuk eksplorasi minyak itu kan butuh bertahun-tahun ya, butuh bertahun-tahun dan Ya. capex, jadi itu masih sangat kurang. Jadi supply-nya itu masih kurang, terus demand-nya ini masih tinggi nih dari Eropa karena apalagi memasuki bulan winter. Nah, terus Hmm. juga dari Amerika ini, dari pemerintah Amerika ini, mereka udah bilang nih, kalau misalnya harga minyak nanti turun ke harga 80, mereka itu akan refill. Ibaratnya mereka akan refill cadangan minyak darurat di Amerika sana. Jadi, itu sebagai bantalan lah. Jadi, harga minyak itu kalau udah di level 80, itu akan meng-create demand untuk nggak jatuh lebih dalam lagi nih. Nah, Oke. dan juga nanti kita expect-nya kalau ketika China udah pulih dari lockdown-nya, itu demand-nya akan pulih kembali juga dari globalnya. Hmm. Itu dari globalnya. Ya, Dan ya. yang menarik dari Seben- Medco ini, yang salah satu yang mendorong earnings-nya itu kan strength-nya dia itu ada di akuisisi ya. Tapi akuisisi Hmm. yang terbaru ini, First Q ini dia akuisisi blok koridor dari ConocoPhillips nih. Nah, akuisisi Oke. membuahkan hasil. Nah, kenapa membuahkan hasil? Karena dari pembelian yang dari blok baru ini, blok koridor baru ini, itu dia kontribusinya itu 50% dari seluruh seluruh production gas productionnya nih. Oh Jadi ya? itu ya udah sangat signifikan sekali itu. Ya, Hmm. dan Itu yang biasa ConocoPhillips itu kalau yang di Medco Sumatera bukan? hmm? Yang di Sumatera bukan ya? Lokasinya. uh, kono, kalau nggak salah, iya Riko. Oh, Ya. nggak salah ya. But Hmm, anyway, terus ya, ya. kalau yang aman mineralnya IPO, rencana IPO itu Nah, menarik nggak sih? Nah, itu menarik juga, tapi emang itu hanya mereka dan Tuhan yang tahu ya kapannya. Hmm.
Cuma itu emang jadi Oke. story-nya. Itu jadi Aman Minerals ini sedikit background itu mereka itu bergerak di pertambangan emas dan tembaga. Nah itu juga salah satu growth drivernya mereka. Jadi Ya. first half ini production tembaga mereka itu naik 500%, production emasnya naik 100%. Itu sangat signifikan sekali ya. Emang mereka ada di fase production yang emang lagi tinggi-tingginya nih outputnya gitu. Jadi sebenarnya Oke. IPO Aman nanti terjadi, kalau terjadi katanya sih tahun ini ya. Jadi Katanya. itu kan sangat menarik untuk valuasi Aman dan juga nanti Medco akan divaluasi lebih tinggi lagi nih kalau IPO-nya terjadi gitu. Oke. Ya, gimana kalau Dan kita dari langsung masuk ke pembahasan ya saham? oke. Kayaknya teman-teman udah gak akan sabar itu. Nanti sama kita tinggal diseling-selingin kalau ada cerita-cerita lagi ya. Iya, Sudah cukup melihat wajah saya, sekarang Anda puaskan saja melihat wajah Tere. Ya, jadi wah. wajah saya tidak mengganggu, ya nggak, Re? Hmm. Oh, Bentar ya, kita atur-atur dulu ya. Oke, oke nih, udah mulai banyak pertanyaan nih. besok yang jalan apa Koko? Besok hari Jumat ya, hari Jumat biasanya suka ada taking profit, ya reduce barang Bahkan buat hari ini ngejaga. akhir sesi udah kelihatan taking profitnya ya kok ya. Oh iya, Tadi, tadi tadi. ya Mm-mm. coba kita cek ya, kita cek dulu komposit deh ya. Kita cek dulu komposit, ada apa ini? Tadi banyak yang kaget juga, termasuk saya gitu kan, udah leha-lehe gitu kan. Loh, kata saya tuh kenapa ini? Iya, Ada badai. Iya, ada badai itu. baru mau enjoy rally-nya ya. Tapi Ya, ya, dari resistance kita juga udah bilang harus lebih waspada ya karena emang IHSG udah deket resistance nih. benar. Oke, ini resistensi. Bentar ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan kok. Temen-temen, aku matiin ini dulu ya. Matiin kolom komennya. Temen-temen kalau mau nanya boleh di question box nih biar kita nggak bisa lihat chartnya Koko untuk dengan jelas. Yes. Oke. Ada yang bilang besok ada turbulensi dikit. Dewa kenapa masuk angin banget? Oke. Oke. Ini kayaknya kalau nanti kita bahas lah ya, kita bahas kalian sama Bumi ya kan, wah pada tanya semua tuh. Ya, Ya, saham-saham oke. sejumat kita bahas semua ya. Ya. Ini kalau kita lihat yang sebelah kanan ya, kita sebelah kanan ini memang ada apa? Gue deketin lagi ya. Bentar ya. Bentar ya. Ini agak susah ngaturnya. Sorry ya. Oke, sebelah kanan ini weekly ya memang level 7.350-an ya, 55 ini kan high yang sebelumnya itu yang terakhir. Di sini ya kalau kita ngelihat ini deket tutupan ada rejection ya. Makanya deket tutupan itu langsung ngegebrot turun ya di level 7.305 seperti itu. Nah, kalau kita ada alat bantu tambahan pakai stokastik, ini pakai stokastik yang 14. Ntar aku ganti dulu ya, sorry. Harus diganti dulu. Jangan 1, 3. Oke, 1433 gitu kan. Ini di area overbook juga ya area. Gitu ya. Memang kita harus waspada juga ya, jangan full power. Bener nggak? Anytime ya. Ini kan pasti ada testingan, begitu ngetesting ya. Oke. Bisa juga ada perlawanan juga gitu kan, Re. Biasanya kan orang kalau udah naik-naik itu ya kan ada yang orang mau taking profit, bener kan? Mm-mm. Seperti itu. Ya, gitu. Oke, lanjut dulu ke Medco deh. Gue penasaran lu dari tadi ceritanya kok berapi-api banget, Re. Karena uh, ya, reportnya 50 halaman. Reportnya 50 halaman. Untung hari ini gue IG-nya masih Rere. Ya, 50 halaman. Kapan beresnya, bener nggak? Kapan beresnya gitu. Beruntung lah. Ya, gue beruntung banget nih. Bareng Nah, sama Rere ini.
tetap diterima IDES, jadi teman-teman pantauin besok akan di up kontennya.